Inilah bedanya kita, bangsa yang berjuang merdeka, dengan bangsa yang masih terjajah. Mereka tetap sampai hari ini pun ikut apa yang didiktekan oleh penjajahnya. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas pandangan netizen Malaysia yang aneh mengenai bahasa Indonesia. Kita tahu bahasa Melayu Malaysia sebetulnya bahasa daerah dan di Malaysia sendiri tidak bermartabat. Adapun bahasa Indonesia adalah bahasa baku yang dijunjung tinggi dan semakin mendunia. Tampaknya orang Malaysia sangat takut bahasa Melayu mereka itu akan semakin punah atau rusak jadi bahasa rojak. Dan mereka berusaha mendompleng kehebatan bahasa Indonesia dengan berbagai cara. Misalnya ingin menyamakan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu Malaysia. Padahal bahasa Melayu Malaysia itu masih setara dengan bahasa daerah atau bahasa kampung. Argumen mereka pun tidak ada yang baru. Karena itulah Pak Win dari Aceh menertawakan alasan mereka. Orang Malaysia hanya mengekor kepada pola negara penjajah mereka yakni British. Yuk kita simak videonya ya. Kanada, Australia, Scotland, South Africa, dan lain-lain mereka menggunakan Inggris saja katanya. Hanya bahasa Indonesia saja yang berubah, walaupun semua penutur bahasa Melayu masih paham bahasanya adalah asas yang sama. Terlihat dia ini seperti paham sekali dunia, bahwa di seluruh dunia ini hanya bahasa Indonesia yang seperti itu. Karena bahasa Inggris yang dituturkan di banyak negara itu namanya tetap bahasa Inggris saja gitu ya. Oke. Ini terlihat sangat mantap ya argumennya. Cuman masalahnya seperti saya katakan kemarin, inilah bedanya kita, bangsa yang berjuang merdeka, dengan bangsa yang masih terjajah seperti mereka. Mereka tetap sampai hari ini pun ikut apa yang didiktekan oleh penjajahnya. Dan ketika berbicara Barat pun bahkan, mereka hanya tahu negeri penjajahnya, Inggris gitu. Seolah-olah di dunia ini, di Barat, di Eropa, nggak ada lagi negara lain. Nggak ada lagi negeri lain yang hanya Inggris. Jadi apa yang menurut Inggris benar, itulah kebenaran yang hakiki. Ya, udah seperti agama bagi mereka. Inggris itu. Jadi kan itulah kebenaran yang hakiki. Tapi benarkah kenyataannya demikian? Ya, seperti bahasa Inggris yang dituturkan di Afrika, di mana itu tetap disebut English. Apakah di Eropa hanya ada bahasa Inggris? Tentu saja tidak. Di Eropa juga ada negeri Belanda yang dulu menjajah kita, ya kan? Mereka juga punya bahasa. Nah, sekarang kita lihat, bahasa Belanda ini selain dituturkan di negeri Belanda, juga dituturkan di negeri tetangganya, Belgia. Ya, Belgia. Dan di Belgia ini bahasa Belanda itu tidak disebut bahasa Belanda, tapi Flemish. Flam, kalau kata mereka. Kalau ingat, ada pelukis besar, Van Gogh, dia itu bukan Belanda, dia itu Belgia, orang Flam, Flemish, atau bahasa orang Inggris bilang Flemish. Karena Malaysia suka Inggris-Inggrisan ya, jadi kita pakai Flemish, jangan Flam. Nah, bahasa Flemish ini tidak seperti bahasa Indonesia dan bahasa Melayu yang sudah sangat berbeda. Di sana, what is the difference between Dutch and Flemish? Ya, ini kemudian dia buat preambulnya, what's the difference between Dutch and Flemish in this post, apa perbedaannya antara bahasa Belanda dan bahasa Flemish, Flam di sini kan. Kemudian dia ulas film Breakfast at Tiffany-nya Audrey Hepburn. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya ada di sini. Kemudian teori, there is known. Jadi di dalam teori nggak ada sama sekali gitu. There is no such thing as the Flemish language or dialect. Jadi nggak ada namanya itu bahasa Flemish dan dialek Flemish gitu. And there is no one overall dialect spoken in Belgium, dan nggak ada gitu dialek yang digunakan orang sebagai bahasa gitu di Belgia atau Belanda yang namanya Flemish gitu. Like German, katanya, seperti bahasa Jerman, Dutch is dialect continuum. Gitu. Jadi, artinya bahasa Belanda itu pun sebenarnya dialeknya bahasa Jerman gitu loh. Jadi, dialek continuum ini maksudnya itu bahasa yang berkerabat gitu loh. Kalau Flemish
dan bahasa Belanda ini ya sama gitu. Tapi kenapa mereka dibedakan? Itu karena alasannya sama dengan Indonesia seperti Malaysia. Itu karena alasan politik, budaya, agama yang berbeda mereka gitu kan. Kalau orang Flamnya itu Katolik. Intinya kita balik ke komentator dari negara tetangga kita yang katanya IQ-nya tinggi itu, bahwa hanya Indonesia yang membedakan, hanya Indonesia yang saya garis bawah itu ya. Nah, itulah guys pembahasan Pak Win yang menarik mengenai bahasa di Eropa. Sebetulnya hal itu juga sudah sering kita bahas, tapi rupanya banyak netizen Malaysia yang belum paham atau tak mau paham. Memang sulit menjelaskan ke kaum yang tidak mendirikan negara lewat perjuangan sendiri. Negara Malaysia jelas dibuatkan oleh Inggris. Bangsa Indonesia adalah bangsa pemberani, berani membuat Sumpah Pemuda, berani menciptakan nama bahasa Indonesia, berani memproklamasikan kemerdekaan, berani pula mempertahankannya. Kalau orang Malaysia paham mengenai konsep negara, seharusnya mereka mengerti bahwa setiap negara yang berdaulat berhak memberikan nama bahasanya dengan apa saja. Nama bahasa bukanlah ranah linguistik, nama bahasa adalah ranah politik. Nama bahasa memang hak setiap negara yang berdaulat dan negara lain tak boleh ikut campur. Indonesia menyebut bahasanya dengan nama bahasa Indonesia. Itu hak negara Indonesia. Malaysia pun boleh menamakan bahasanya dengan bahasa Melayu atau bahasa Malaysia. Itu terserah saja. Yuk kita lanjut lagi ya. Sekarang selain di negeri Belanda dan Belgia ini, masih di kawasan itu juga, sedikit kita bergeser ke timur. Kalau tadi itu di bagian baratnya, ke timur itu ke perbatasan Prancis dengan Jerman. Di sana ada wilayah Prancis yang namanya Lorraine, Alsace. Ya, di Alsace. Di sana itu, di Alsace, mereka berbicara bahasa Alsace, namanya Alsatian. Dan Alsatian ini apa? Itu juga bahasa Jerman sebenarnya. Ya, perbedaannya antara Alsatian dengan bahasa Belanda ini enggak perbedaan antara bahasa Jerman dan bahasa Belanda tidak sebesar perbedaan antara bahasa Jerman dan Alsatian. Ya, tapi tetap aja orang Alsace ngamuk kalau kita bilang itu bahasanya bahasa Jerman. Mereka punya dendam sejarah dengan Jerman kan, pernah diakuisisi apa. Biarpun nama-nama orang Alsace itu nama depan Prancis, nama belakang Jerman. Jadi kalau orang-orang namanya Jean-Pierre Kohler, kan itu pasti orang Alsace tuh di Prancis, atau Anne-Ansling Schutzenberger gitu, itu pasti orang Alsace gitu. Bahasanya pun mereka itu bahasa Alsace gitu, bahasanya bahasa Jerman. Sebagai contoh, kalau ada turis Prancis yang datang ke Bali gitu, ditanya sama agennya, kamu orang mana? Alsace katanya. Alsace gitu. Kalau nggak cukup guide Prancis ini pasti dikasih guide Jerman, karena mereka ngerti gitu bahasa Jermannya. Tapi nggak mau mereka sebut itu bahasanya bahasa Jerman, ya bahasa Alsace. Jadi di sini dibilang l'Alsacien est le nom donné au parler germanique traditionnel d'Alsace gitu. Jadi katanya bahasa Alsace adalah nama yang diberikan kepada bahasa Jerman tradisional di Alsace, yaitu daerah Prancis tadi. Jadi artinya kalau kita lihat dari bahasa Alsace dan bahasa Jerman ini, itu seperti bahasa Melayu zaman dulu itu, bedanya dengan bahasa Indonesia yang udah kodifikasi. Jadi, dengan apa yang disampaikan ini, kita lihat kan, tetangga kita yang menghina-hina kita dengan IQ gorila itu, kepintarannya sebegitu gitu. Katak di dalam sumur tadi, dia ngerasa ngelihat langit, oh Inggris begitu, Amerika Kanada gitu. Dia pikir itulah seluruh dunia gitu. Padahal untuk level Eropa sendiri pun, enggak kayak begitu semua gitu loh. Begitulah guys penjelasan Pak Win menanggapi netizen Malaysia. Sekali lagi, pemberian nama bahasa merupakan keputusan sebuah bangsa dan negara. Negara lain yang mempersoalkannya sebetulnya tak elok, bahkan terkesan tidak mengakui keberadaan bahasa Indonesia, bahkan keberadaan negara Indonesia. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.